Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ardan langsung menerobos pintu ruangan tempat istrinya dirawat. Langsung saja air matanya menetes saat melihat kondisi istrinya yang terkapar di atas ranjang rumah sakit. Sayang, Ardan berjalan mendekat. Mas, matahari ikut meneteskan air matanya. Kini kedua sepasang sejoli itu tengah berpelukan, menumpahkan rasa khawatir yang sempat melanda. Syukurlah, kalian baik-baik aja, kata Ardan sambil menciumi wajah matahari. Melupakan bahwa di ruangan itu tidak hanya mereka berdua saja, melainkan ada Demo, Jauti dan Farhan yang baru saja datang. Untungnya ayah sama bunda cepet-cepet bawa aku ke sini, kalau enggak, aku gak tahu lagi bakal gimana, jelas matahari sambil berkaca-kaca. SSSTT, udah ya, jangan nangis. Yang penting sekarang kamu dan anak kita gak apa-apa. Matahari mengangguk saja, lalu meminta Ardan untuk mendekat dan memeluknya lagi. Aku takut banget mas, aku gak bisa bayangin kalau anak kita. SSSTT, udah ya, yang lalu biarlah berlalu, kamu jangan terlalu memikirkan hal yang enggak terjadi, kata Ardan sambil mengecup sayang kening matahari. Pelukan terus, sampai lupa ada orang tua di sini, sindir Farhan. Sontak matahari mendorong Ardan menjauh. Dia dengan cepat mengelap air matanya. Sedangkan Ardan mendengus kesal hingga membuat Demo dan Jauti terkikik geli. Papa tuh ganggu. Kesal Ardan sambil mendudukkan dirinya di samping matahari. Salah siapa papa dikacangin? Ih Irian, pulang aja sana, pulang, usir Ardan. Kamu kok tega banget sih sama papa. Ingat, kamu juga punya anak loh. Awas kena karma, ucap Farhan menakut-nakuti. Ardan tak menyahut lagi, dia malah berbalik ke arah matahari dan mengelus perut buncit istrinya. Farhan yang benar-benar merasa dikacangi langsung bangkit dari duduknya. Dahlah, mending saya pulang aja, ucapnya sambil berlalu. Setelah Farhan keluar dari ruangan matahari, Demo dan Jauti langsung berdiri. Berniat untuk pulang juga. Jagain Ataya ayah sama bunda pulang dulu. Nanti kita kesini lagi sekalian bawa baju ganti buat kalian, ucap Jauti yang langsung diangguki oleh matahari dan Ardan. Hati-hati bun, yah. Kamu beneran gak mau cerita yang? Tanya Ardan yang sudah kesekian kalinya. Pasalnya sedari tadi dia belum tahu kejadian Alsi yang menimpa istrinya. Yang dia tahu hanya matahari mengalami pendarahan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit, sudah itu saja. Matahari lagi-lagi menggelengkan kepalanya, hingga membuat Ardan berdecak. Sayang, kan aku mau tahu, biar aku bisa antisipasi lagi buat kedepannya. Matahari menghela nafas, tidak tega dengan raut memohon suaminya. Tapi janji jangan marah, ucap matahari sambil memberikan jari kelingkingnya. Iya, janji. Ardan menautkan jari kelingkingnya ke jari kelingking matahari. Matahari menghela nafas sejenak, lalu dia mulai menceritakan kejadian yang menimpanya dari awal. Matahari selalu memperhatikan raut wajah suaminya, hingga akhirnya dia selesai bercerita, rahang Ardan terlihat mengeras. Kan udah janji, gak marah, kata matahari sambil mengelus rahang Ardan yang mengeras. Aku gak marah. Bohong, jelas-jelas kamu marah. Enggak sayang. Ardan langsung memeluk tubuh istrinya, sejenak dia memejamkan mata untuk menetralkan rasa geramnya yang tiba-tiba muncul. Beneran gak marah? Tanya matahari sekali lagi sambil melepas pelukannya. Iya sayangku, cintaku. Tapi, Ardan menggantungkan kalimatnya, buat kedepannya kamu jangan deket-deket Ken dulu ya. Tuh kan. Aku males kalau gini. Potong matahari sambil berkaca-kaca. Dengerin dulu, ini buat antisipasi aja biar gak keulang lagi. Tapi aku gak bisa kalau harus jauh-jauh dari Ken. Ardan menghela nafas,
sesayang itu matahari dengan anaknya. Sampai tidak mau berjauhan. Walaupun begitu Ardan tetap bersyukur, berarti dia tidak salah memilih pasangan. Soalnya matahari menyayanginya dan juga menyayangi Ken, anaknya. Enggak jauhan yang, cuma kamu gak perlu lagi ngurusin Ken, dari mandi, makan, del. Kamu cukup pantau aja, nanti aku akan cari babysitter buat Ken. Tep, yang, ini buat kebaikan kamu juga. Emangnya kamu mau kejadian ini terulang lagi? Matahari menggelengkan kepalanya. Tenang aja, ini cuma sampai kamu melahirkan kok, abis itu, kembali seperti semula lagi, bujuk Ardan. Mau tidak mau matahari mengangguk setuju. Bagaimanapun ini juga demi kebaikannya dan calon anaknya. Good wife. Ardan mengecup bibir matahari pelan. Ya udah, sekarang kamu istirahat, biar cepet sembuh. Ardan membantu matahari untuk berbaring. Lalu setelahnya dia mengecup kening matahari lama. Have nice dream, my wife. Matahari mengerjap pelan, tangannya meraba-raba sekitar untuk mencari keberadaan tangan suaminya yang tadi sempat ia genggam. Namun sayangnya dia tidak menemukannya. Dengan perlahan kelopak matanya terbuka lebar saat tidak merasakan kehadiran seseorang di ruang rawatnya. Mas, panggil matahari. Siapa tahu Ardan masih di kamar mandi kan? Mas Ardan, panggil matahari lagi, kali ini suaranya sedikit mengeras. Ih, kemana sih? Masa aku ditinggal sendirian, kesal matahari. Ceklek. Matahari langsung tersenyum sumringah saat pintu ruang rawatnya terbuka. Namun senyum itu tak bertahan lama saat matahari dapat melihat dengan jelas wajah seseorang itu. Mbak Mawar, ucap matahari. Ya, yang datang ke ruangannya adalah Mawar, perempuan yang dulu pernah singgah di kehidupan suaminya. Hai, apa kabar? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Alhamdulillah baik, balas matahari seadanya. Baik, gak salah. Kalau baik kenapa dirawat di rumah sakit? Ucap Mawar sambil menyeringai. Raut wajah matahari langsung berubah datar. Niat hati ingin bersikap ramah, tapi saat melihat kelakuan perempuan itu niatnya langsung sirna. Maaf, ada apa ya, Mbak kesini? Tanya matahari tak ingin berbasa-basi. Saya cuma mau jengukin calon mantan istri dari kekasih masa depan saya, ucapnya dengan penuh percaya diri. Matahari yang mendengarnya sontak langsung belaga ingin muntah. Sadar Mbak, pacar masa depan yang Mbak maksud itu udah punya istri. Haha, istri doang mah gampang. Tinggal disingkirin aja udah beres, ucapnya santai. Sontak matahari langsung melotot kesal. Bagaimana tidak? Ini suaminya loh yang masih diharap-harapin oleh wanita lain, mana langsung di hadapannya lagi, istri mana coba yang gak kesal. Jangan jadi pelakor ya, gak elit banget, sakras matahari. Pelakor, ngaca, yang pelakor itu kamu, bukan saya. Teriak Mawar, kalau kamu gak ada, mungkin sekarang saya sudah hidup bahagia bersama laki-laki yang saya cintai. Matahari tidak terima, lalu membalas Mawar dengan teriakan juga. Ngaca goblok, gue itu istrinya, sedangkan lo itu cuma masa lalunya. Jadi gak usah banyak bacot. Kini keduanya saling berteriak, sampai akhirnya Mawar mendorong-dorong tubuh matahari yang masih di atas ranjang karena terlampau kesal dengan ucapan pedas yang keluar dari mulut matahari. Matahari yang masih dalam keadaan lemas hanya bisa mencengkram balik tangan Mawar. Kamu gak pantas hidup dunia ini. Lebih baik sekarang kamu mati. Teriak Mawar sambil menjambak rambut panjang matahari. Ark, matahari berteriak kesakitan. Mawar terus menarik rambut matahari kencang, sampai akhirnya dia sedikit menyentak keras kepala matahari sampai membuat matahari ikut terjungkal ke belakang. Untung saja matahari bisa langsung berpegangan pada pinggir ranjang, kalau tidak sudah dipastikan bahwa dia akan terjatuh dari ranjang. Apa-apaan sih Mbak, lebih baik sekarang keluar, sebelum saya panggil Mas Ardan. Ancam matahari, namun bukannya takut, Mawar malah semakin menyeringai. Dia merogoh tas kecil di tangannya,
lalu mengeluarkan sebuah pisau kecil yang mengkilat tajam. Matahari langsung terbelalak, dia beringsut mundur saat Mawar berjalan maju. Mbak, kata Matahari gugup. Siapa yang gak gugup di saat-saat seperti ini? Bahaya loh, apalagi saat ini dia sedang hamil. Astaga, Matahari langsung membekap perut buncitnya menggunakan tangan. Mawar yang melihat itu semakin menyeringai dan mengarahkan pisau tajamnya ke arah perut Matahari. Kayaknya seru kalau pisau ini nancap di perut itu. Gumam Mawar pelan. Sontak Matahari langsung bersiap untuk turun, namun secepat kilat Mawar menjambak rambut Matahari, menahannya agar tetap berada di atas ranjang. Mau kemana? Permainan belum dimulai. Matahari mulai meneteskan air mata saat pisau itu mulai diarahkan kepadanya. Di dalam hati Matahari terus berteriak memanggil nama Ardan, meminta agar suaminya itu untuk segera datang menyelamatkannya. Dan hak yang paling Matahari sesali adalah, ruangan yang dia pakai ini kedap suara, jadi mau berteriak sekencang apapun orang-orang yang berada di luar tidak akan dengar. Mbak, saya mohon. Jangan seperti ini, pinta Matahari agar Mawar mau menjauhkan pisaunya. Bukannya menjauhkan, Mawar malah tertawa bengis, tawa yang terdengar seperti iblis. Matahari saja yang mendengarnya sampai merinding takut. Kamu kira saya bakal menjauhkan ini? Ucapnya sambil menunjuk pisau di sebelah tangannya. Matahari mengangguk. Jangan harap, karena kali ini, keputusan saya sudah bulat. Saya akan menyingkirkan kamu dari. Brak, Mawar dan Matahari menoleh ke arah pintu yang dibuka dengan kasar. Matahari tersenyum lega saat melihat Ardan yang datang dengan raut paniknya, sedangkan Mawar langsung mendengus dan semakin mengarahkan pisau tajamnya ke perut buncit Matahari. Menjauh dari istri saya Mawar, teriak Ardan murka. Matanya berubah menjadi merah karena menahan marah, dan urat-urat di tubuhnya pada menonjol keluar, menandakan bahwa Ardan benar-benar marah. Bukannya takut, Mawar malah semakin mengeratkan jambakannya dan mengarahkan pisau itu tepat di depan perut Matahari. Kamu yang menjauh kalau tidak, pisau ini akan benar-benar menancap di perut istri kamu. Teriak Mawar. Sontak Ardan langsung memundurkan langkahnya, dia baru sadar bahwa Mawar membawa senjata. Sedangkan Matahari sudah terisak keras di tempatnya, tangannya terus berusaha menutupi perutnya dari ancaman Mawar. Jangan gila Mawar, aku gila karena kamu Aku gak bisa biarin orang yang hidup sama kamu bahagia, sedangkan aku di sini tersiksa. Aku gak mau kamu hidup bahagia bersama orang lain, aku gak mau. Kata Mawar sambil terisak, lalu dia semakin mengeratkan jambakannya sampai membuat Matahari memekik keras. Jadi aku udah memutuskan jika aku gak bisa dapetin kamu, maka orang yang hidup bersama kamu juga harus merasakan hal yang sama. Dengan begitu, semuanya menjadi adil, sama-sama tidak bahagia, haha. Mawar tertawa keras. Dengan segera Ardan mengambil kesempatan dari kelengahan Mawar, dia dengan cepat menarik tangan Mawar yang memegang pisau dan merebutnya. Namun Mawar tak mau kalah, dia berbalik menghempaskan pisaunya dari tangan Ardan sampai jatuh ke bawah. Dengan cepat dia berlari mengambil pisaunya lalu dia berlari cepat menuju Matahari. Ini akhir dari hidupmu, teriak Mawar. Ardan yang masih tersungkur di lantai langsung berdiri, ikut berlari ke arah istrinya. TIDAKKK. ARGH. Sebelumnya, perlahan-lahan Ardan melepaskan tangannya yang dipeluk oleh Matahari. Lalu dia berdiri dari duduknya dan melihat jam dinding, sudah jam 7 malam, pantas saja dia merasa lapar. Ardan membuka ponselnya dan segera menghubungi kedua orang tuanya. Mama sama papa gak kesini? Tanya Ardan setelah sambungnya tersambung. Kayaknya gak bisa deh, Ken rewel banget soalnya nyariin Ata terus. Ayah sama bunda juga. Iya, ini kita masih sama-sama nenangin Ken biar bisa lupa sama Ata. Kamu gak apa-apa kan jaga sendirian? Gak apa-apa, kalau Ken rewel terus, langsung bawa ke sini aja.
Ata juga nanyain Ken terus dari tadi. Iya, kamu hati-hati ya. Mama tadi udah nyuruh Pak Jamal buat anterin baju kamu. Udah sampai belum? Belum, mungkin sebentar lagi. Ya udah gitu aja, Mama mau bantu jagain Ken dulu. Iya, Ardan langsung memutuskan sambungannya. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan matahari diketuk oleh seseorang, langsung saja Ardan membuka pintunya. Di depan pintu, Pak Jamal datang dengan membawa paper bag dan juga kotak makan, yang Ardan yakini adalah makan malam untuknya. Ini Tuan, ada titipan dari Nyonya, kata Pak Jamal sambil menyerahkan paper bag dan kotak makan di tangannya. Makasih banyak ya Pak, Ardan menerima paper bag dan kotak makannya. Ya udah, kalau gitu, saya pamit pulang, Tuan. Ardan mengangguk, mempersilahkan Pak Jamal pulang, lalu dia segera masuk dan menaruh bawaannya ke meja sofa yang tersedia di ruang inap istrinya. Setelah duduk, Ardan langsung membuka kotak bekalnya, lalu tanpa menunggu lama lagi dia makan dengan lahap. Perutnya benar-benar lapar, hanya membutuhkan waktu 10 menit bagi Ardan untuk menghabiskan seluruh makanannya. Lalu setelah membereskan peralatan makannya, dia segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selain lapar, Ardan juga sudah sangat gerah. Dan saat ini waktunya untuk mandi. Beberapa menit kemudian Ardan sudah keluar dengan menggunakan pakaian santainya. Kaos lengan pendek dan celana pendek juga. Dia mengusap-usap rambutnya menggunakan handuk, lalu melirik ke arah matahari yang masih memejamkan mata. Ardan tersenyum tipis menatap matahari, walaupun sedang dalam keadaan pucat, istrinya tetap terlihat cantik. Ardan lalu berjalan menuju meja sofa tepat ponselnya berada. Dari tadi dia lihat ponselnya terus bergetar dan berkedip. Dahi Ardan mengernyit saat membaca pesan dari nomor asing. Hai, apa kabar? Bisa ketemu sebentar? Aku berada di depan rumah sakit tempat istrimu dirawat. Please datang, karena ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Ardan memutar-mutar ponselnya bingung. Antara ingin menemui Mawar atau tidak. Tapi, Ardan juga sebenarnya cukup penasaran dengan hal yang ingin dibicarakan oleh Mawar. Ardan mengangkat bahunya lalu berjalan ke arah ranjang istrinya berada. Aku tinggal sebentar ya, yang, ucap Ardan sambil mengecup kening matahari. Ardan berjalan ke arah kantin dengan tenang. Ia ke kantin, bukan pergi menghampiri Mawar. Karena Ardan sudah tidak ingin berurusan lagi dengan perempuan itu. Menurutnya apapun yang Mawar ingin bicarakan bukanlah hal yang penting, jadi Ardan tidak mau menemuinya. Sebelah tangannya dia masukkan ke saku celana, dan sebelahnya lagi memegang ponsel. Dengan pakaian santai seperti ini Ardan terlihat seperti remaja, daripada kepala keluarga. Apalagi dengan rambut yang sedikit basahnya, membuat Ardan terlihat semakin mempesona. Tiba di kantin, Ardan memilih banyak camilan untuk matahari, kebiasaannya selama hamil adalah makan di tengah malam. Dan di saat seperti ini Ardan harus siaga menyediakan istrinya makanan. Saat selesai dan membayar, Ardan berbalik hendak kembali ke ruangan istrinya, namun di tengah jalan dia melihat banyak orang yang berpakaian hitam berlarian menuju lantai khusus ruangan VIP. Ardan mengernyit, lalu matanya menangkap sosok temannya yang ikut berlari, sontak Ardan langsung mencegahnya. Loh kok di sini? Tanya Raden bingung. Ya iyalah, kan Ata dirawat di sini. Harusnya gue yang tanya, lo kok bisa di sini? Bawa banyak bodyguard lagi, ucap Ardan seraya melirik bodyguard Raden yang berkisar 10 orangan. Raden langsung mengusap wajahnya, dia membisikkan sesuatu pada salah satu bodyguardnya, dan setelahnya, para bodyguard itu berlari ke lantai atas. Gue serius nanya, kenapa lo ada di sini dan ninggalin Ata? Ardan mengerjap, lalu dia mengangkat kantong plastik di tangan kirinya. Beli jajan. Istri gue biasa ngemil tengah malam. Raden menghembuskan nafasnya, lalu dia menatap Ardan dengan raut wajah panik. Sepertinya Ata dalam bahaya, katanya sambil menatap sekitar.
Maksud lo, jangan main-main ya sama ucapan. Ardan menatap Raden tak suka. Enggak, bukan gitu. Gue beneran. Jadi, tadi siang gue gak sengaja ketemu Mawar. Terus dia ngomong, katanya bakal ada sesuatu yang menimpa Matahari, istri lo. Dan dia juga bilang, bahwa tidak akan ada yang bahagia setelahnya. Gue gak tahu bener atau enggak, yang jelas, gue cepet-cepet kesini buat jaga-jaga aja kalau semisalnya itu bener-bener terjadi, ucapan Raden terpotong dengan dering ponselnya. Halo, segera bersiap, saya langsung ke sana. Raden langsung memutuskan sambungannya sepihak. Kenapa? Tanya Ardan penasaran. Bahaya, Atta dalam bahaya. Seru Raden. Sontak keduanya langsung berlari cepat ke lantai atas, tempat Matahari dirawat. Sesampainya di sana, Ardan langsung membuka pintu dengan kasar lalu melihat istrinya yang sudah dijambak oleh Mawar. Menjauh dari istri saya Mawar, teriak Ardan murka. Matanya berubah menjadi merah karena menahan marah, dan urat-urat di tubuhnya pada menonjol keluar, menandakan bahwa Ardan benar-benar marah. Bukannya takut, Mawar malah semakin mengeratkan jambakannya dan mengarahkan pisau itu tepat di depan perut Matahari. Kamu yang menjauh kalau tidak, pisau ini akan benar-benar menancap di perut istri kamu. Teriak Mawar. Mata Ardan langsung membulat, dia baru sadar kalau Mawar benar-benar membawa senjata tajam. Dan parahnya lagi, pisau itu benar-benar diarahkan ke perut buncit Matahari. Jangan gila Mawar. Aku gila karena kamu Aku gak bisa biarin orang yang hidup sama kamu bahagia, sedangkan aku di sini tersiksa. Ardan menatap Mawar tajam. Dia tidak menyangka, perempuan yang dulunya baik dan lemah lembut seperti ini, sekarang berubah menjadi kasar dan beringas. Perlahan Ardan mendekat ke arah Mawar saat perempuan itu sedang tidak fokus, lalu dia dengan cepat menepis tangan Mawar ke samping sampai pisau di tangannya terjatuh. Langsung saja Ardan berlari berniat mengambil pisau itu, namun sialnya Mawar mendorong dan menjegal kakinya hingga dia terjatuh ke lantai. Sontak mata Ardan membulat sempurna saat Mawar berhasil mengambil kembali pisau miliknya dan berlari menghampiri Matahari. Ardan langsung bangkit, berniat untuk menghampiri Mawar. Namun niatnya urung saat melihat seseorang yang lengkap dengan senjatanya berdiri di luar jendela sambil mengarahkan senjatanya kepada Mawar. Sedangkan Mawar tersenyum lebar sambil mengarahkan pisaunya kepada Matahari. Tinggal sedikit lagi, kemauannya akan terlaksanakan. Langkah Mawar terhenti tepat di depan Matahari, lalu dia melirik Ardan yang hanya diam membeku di belakangnya. Mawar langsung mengayunkan tangannya untuk segera menusuk Matahari, namun suara tembakan terlebih dulu terdengar. Dor, ARGH. Tidak, suara teriakan Mawar dan Matahari saling bersahutan. Matahari berteriak karena ketakutan sedangkan Mawar berteriak karena kesakitan. Ardan langsung menghampiri istrinya saat Mawar sudah terjatuh di lantai sambil memegangi tangannya yang terkena tembak. Ardan berlari menghampiri Matahari, menaiki ranjang, dan memeluknya erat. Tubuh Matahari sampai bergetar di pelukan Ardan. SSSTT, tenang sayang. Semuanya baik-baik aja, ucap Ardan sambil mengusap punggung Matahari yang bergetar. Aku takut mas, kata Matahari sambil terisak keras di pelukan Ardan. SSSTT, iya sayang. Sekarang tenang ya, sekarang udah aman. Mawar menggerang kesakitan. Darah segarnya juga sampai menetes-netes di lantai. Lalu tiba-tiba ruangan rawat Matahari terbuka kasar, dan masuklah orang-orang berpakaian seperti bodyguard menghampiri Mawar. Sekitar 6 orangan yang masuk, lalu 2 orang yang lain menyeret Mawar dengan kasar. Sedangkan sisanya membersihkan sisa-sisa darah di lantai. Sedangkan sekitar 3 orang yang lain sedang mengurusi para dokter dan staf rumah sakit yang tiba-tiba berkerumun karena mendengar suara tembakan. Tak berselang lama, orang yang menembak Mawar dan seseorang yang Ardan kenal menghampiri ranjang Matahari. Mereka berdua berdiri di sisi ranjang, dengan perlahan Ardan melepaskan pelukannya,
namun Matahari tidak mau dan semakin mengeratkan pelukannya. Udah, gak apa-apa. Ata pasti sok banget, ucap Raden penuh pengertian. Ardan mengangguk setuju, lalu kembali memeluk tubuh istrinya. BTW, makasih banyak ya Den. Kalau gak ada lo, gue gak tahu lagi kelanjutan cerita ini, kata Ardan tulus. It's okay. Oh ya, kenalin ini Januar yang nembak Nawar tadi. Jangan lupa ya lo yang transfer ke rekening dia. Penembak profesional nih, bayarnya mahal, kantong gue gak sanggup, kata Raden sambil cengar-cengir. Sedangkan Januar, penembakan profesional itu hanya diam tanpa mau menanggapi. Kurang ajar, niat bantu gak sih lo? Kata Ardan. Ya niat banget malah. Tapi kalau masalah duit kayak gini, gue nyerah, mending lo aja deh. Ardan mendengus, tak lagi menanggapi ucapan Raden. Dia memilih mengecupi kening Matahari agar istrinya itu bisa cepat tenang. Ya udah, kalau gitu gue pamit dulu. Masih ada hal yang harus gue urus, ucap Raden. Ardan mengangguk, lalu berkata, "Thanks banget bro atas bantuannya. Gue bener-bener gak tahu lagi kalau gak ada lo." Oke. Raden berjalan menghampiri Matahari, mengelus rambut panjangnya pelan. "Jangan takut lagi. Orang yang udah ngancem lo barusan udah gugur duluan sebelum berhasil memenuhi keinginannya. So, gak perlu takut lagi," kata Ardan tulus. Matahari hanya diam sambil sesenggukan di pelukan suaminya, tangannya mencengkram erat kaos Ardan sampai membuatnya kusut. "Ya udah, kalau gitu gue pamit dulu," ucap Raden yang langsung berlalu keluar sambil diikuti oleh Januar. Sebelum keluar sepenuhnya, Januar berbalik menatap ke arah Ardan dan Matahari bergantian. "Anaknya perempuan," katanya datar, lalu segera berjalan meninggalkan ruangan Matahari. 2 bulan kemudian, saat ini Matahari tengah duduk di ruang keluarga sambil mengelus perut buncitnya yang bergerak-gerak. Di sampingnya juga ada Ken yang bersandar di pundaknya sambil menonton kartun Upin Ipin. Keduanya terlihat asik dengan dunianya masing-masing sampai tak menyadari kehadiran Ardan yang baru datang. "Pada serius amat sih," kata Ardan sambil membuka 2 kancing kemejanya. "Loh, udah pulang," ucap Matahari saat melihat Ardan di depannya. Lalu Ardan ikut duduk di sebelah Matahari dan langsung mencium perut buncit istrinya. "Menurut kamu, udah, hehe, kan udah di sini." Ardan mendengus, lalu beralih mencium kening Matahari. Ken yang kebetulan melihat ke samping langsung berucap, "Papa." Mendengar suara lucu anaknya, Ardan langsung menoleh. "Loh, ada tuyul," ucapnya sok kaget. Ken dengan perlahan turun dari duduknya dan berjalan menghampiri Ardan, tangannya terjulur, meminta salim. Ardan menjulurkan tangannya dan mengelus kepala Ken saat tangannya dicium. "Duh, anak papa pinter banget sih." Ardan langsung mencium kedua pipi Ken gemas. "Acih, makasih," ucap Ken sambil tersenyum lucu. "Sama-sama." Setelah itu Ken tidak lagi kembali ke tempatnya. Dia malah meringsek di tengah-tengah Ardan dan Matahari. Dengan berdecak, Ardan menggeser tubuhnya, memberikan ruang untuk Ken. "Kok duduk sini sih? Kenapa gak duduk di sana aja?" tanya Ardan. Ken hanya melirik Ardan sekilas lalu kembali menatap layar televisi. Ardan yang tidak terima diabaikan langsung mencolek pipi Ken sampai membuat Ken menatap kesal ke arahnya. "Papa," protes Ken. Makanya kalau orang tua tanya tuh dijawab, "Pa, apa? Kenapa duduk sini? Kenapa gak duduk di sebelah sana aja?" ulang Ardan. Gak mau," tolak Ken. Kini Batita itu sudah bisa berbicara lumayan lancar, umurnya juga sudah 2 tahun lebih. Sudah siap menerima kehadiran adiknya yang sebentar lagi akan hadir. "Kenapa gak mau?" "Da papa." Ardan langsung mengernyit heran, "Emang kenapa kalau ada papa?" "Ental ium-ium mama." Gini, Ken langsung memonyongkan bibirnya ke arah Matahari, memperagakan kebiasaan Ardan. Sedangkan Matahari yang sedari tadi diam langsung membelak kaget. Tidak menyangka dengan ucapan Ken barusan. "Ken,
tahu? Tanya Matahari. Dengan polosnya mengangguk. Papa ium-ium mama ayaik. Papa cium-cium mama kayak kakek. Matahari langsung menatap Ardan. Pokoknya sekarang gak ada cium-cium, kalau di depan Ken. Ucap Matahari tegas. Sedangkan Ardan hanya bisa mengelus dadanya pelan. Lagi-lagi kesenangannya harus dibatasi. Aduh. Matahari memekik keras. Sontak Ardan Ken langsung menatapnya panik. Kenapa yang? Ada yang sakit? Tanya Ardan sambil mengelus perut Matahari, setelah sebelumnya dia berhasil menyingkirkan Ken untuk pindah ke belakangnya. Enggak mas, ini barusan dedenya nendang, jadi kaget aja, jelas Matahari. Ardan langsung menghela nafas lega. Syukurlah, kalau ada yang sakit langsung bilang aku ya, kita langsung ke rumah sakit. Iya mas, pasti, ucap Matahari tersenyum manis ke arah Ardan. Dengan perlahan Ardan mendekatkan wajahnya, berniat untuk mencium bibir Matahari, namun sebuah pukulan di punggungnya menyadarkannya. Papa, panggil Ken sembari memukuli punggung Ardan dengan tangan mungilnya. Sontak Ardan berbaik, lalu melihat Ken yang sudah berkaca-kaca di belakangnya. Loh, kok kamu bisa ada di belakang papa? Bukannya tadi kamu di tengah ya? Ucap Ardan sambil mengangkat tubuh Ken ke pangkuannya. Ken yang sudah batmut hanya diam tanpa mau menatap papanya. Sedangkan Ardan hanya terkekeh, lalu mencium pipi Ken gemas. Iya, papa salah. Papa minta maaf ya, udah mindahin Ken ke belakang, ucapnya tulus. Lagian kamu sih ganggu banget di tengah-tengah, mana kecil banget lagi. Daripada kecempetkan, mending papa pindahin. Oke gak jadi tulus, yang ada gak ada akhlak. Ish, kamu tuh mas. Sebal Matahari. Iya bercanda. Papa minta maaf ya, Ken, kali ini tidak ada nada candaan dari Ardan. Sedangkan Ken hanya mengangguk saja sambil memeluk tubuh Ardan. Walaupun sering membuatnya kesal, Ardan tetaplah papa yang baik untuknya. Pukul 0. Matahari terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit di perutnya. Dengan perlahan dia merubah posisinya menjadi duduk, lalu dia menatap Ardan yang masih tidur sambil memeluk tubuh Ken. Tidak tega sebenarnya, tapi bagaimana lagi, Matahari tidak tahan jika harus menahan sakit sendirian. Dengan perlahan tangannya mencolek-colek tubuh Ardan. Sejak kehamilannya, Ardan menjadi sensitif dengan pergerakan. Dan Ardan selalu ikut bangun jika Matahari bangun di tengah malam untuk ngemil. Dan benar saja, tak lama kemudian mata Ardan mengerjap pelan. Lalu dia menatap Matahari dengan sayu, terlihat jelas jika Ardan masih sangat mengantuk. Kenapa yang lapar? Tanyanya dengan suara serak. Matahari menggeleng, lalu perlahan air matanya menetes. Ardan yang melihat itu pun langsung ikut duduk dan segera menghampiri istrinya. Tentu saja dengan gerakan yang sangat pelan, karena dia tidak mau membangunkan Ken. Kenapa nangis? Ada yang sakit, ucap Ardan khawatir. Matahari langsung mengangguk. Perut aku sakit. Mata Ardan membelak, lalu dia segera mengambil tanggalan yang berada di meja nakas. Loh, HPL-nya masih minggu depan kok, yang HPL sama dengan hari perkiraan lahir. Gak tahu, pokoknya perut aku sakit banget. Ya udah, kamu tunggu bentar ya, aku panggil mama, sama bunda dulu. Ardan langsung berlari cepat keluar kamar. Sedangkan Matahari sudah meringis kesakitan. Tak lama kemudian Ardan datang dengan Jauti dan Miranda yang sama-sama terlihat panik. Ketiganya bersama-sama menghampiri Matahari yang duduk di pinggir kasur. Perutnya sakit, tanya Jauti. Matahari hanya mengangguk sambil sesekali meringis. Tapi sebentar-sebentar sakitnya hilang, terus muncul lagi, Bun, jelas Matahari. Jauti mengangguk, udah mau lahiran berarti. Loh, Bun, tapi HPL-nya masih minggu depan, kata Ardan. HPL itu bisa maju, bisa mundur. Ada juga yang gak sesuai sama HPL sama sekali. Dan ini kayaknya HPL atau maju, jelas Miranda. Sekarang kita bawa aja ke rumah sakit, lanjutnya.
Sontak Jauti dan Ardan mengangguk, lalu tak lama kemudian muncullah Farhan dan Demo yang berjalan sambil menguap lebar. Ada apa ini? Malam-malam kok ribut, tanya Farhan. Maklum, nyawanya belum kumpul. Ih, Papa, ini si Ata mau ngelahirin, seru Miranda yang langsung membuat mata Demo dan Farhan terbuka lebar. Hah, Ata mau ngelahirin? Ucap Demo terkejut, dia langsung menghampiri Matahari yang tengah meringis kesakitan. Beneran tak? Tanyanya masih belum percaya. Ya iyalah ya, masa bercanda. Dikira YouTuber kali yang kerjaannya ngeprank, sahut Ardan. Demo mendengus, kan ayah tanya Ar. Udah, ini kenapa jadi berantem sih? Cepetan siap-siap, kita ke rumah sakit. Ujar Miranda yang langsung diangguki semuanya. Di rumah sakit Matahari terus mencengkram tangan Ardan saat rasa sakitnya kembali lagi. Sedangkan Ardan terus mengucapkan kata-kata penyemangat untuk istrinya. Entah perasaannya saja tahu gimana, tiba-tiba Ardan merasa dehavu. Apalagi saat melihat raut kesakitan Matahari, dia jadi teringat wajah Sakura, mendiang istrinya. Tiba-tiba perasaan takut menggerogoti hatinya. Ardan takut jika kejadian Sakura terulang lagi. Ardan tidak bisa membayangkan kalau Matahari akan. Mas, sakit, kata Matahari. Ardan mengerjap pelan, lalu kembali menatap istrinya. Kamu kuat sayang, aku tahu itu. Ardan mengecup kening Matahari lama. Tak lama kemudian dokter datang dengan membawa peralatan untuk lahiran. Saya lihat dulu ya Bu. Sudah bukaan berapa? Ujar dokter itu sembari berjalan ke bawah Matahari. Sudah bukaan 10. Sudah siap lahir, mari ikuti instruksi saya untuk mengejan. Matahari mengangguk pelan sambil mengatur nafasnya. Sedangkan Ardan terus merapalkan doa sambil menciumi kening Matahari. Mengabaikan rasa sakit di tangan yang diremas kuat oleh istrinya saat harus mengejan. 2,3, terus Bu. Tanpa sadar air mata Ardan menetes. Entahlah, tiba-tiba perasaan takut lagi-lagi menghampirinya. Apalagi bayangan Sakura yang seakan menari-nari di pikirannya. ARGH. Matahari berteriak keras. Dan tak lama kemudian suara bayi terdengar keras memenuhi ruangan. Oek, oek, oek. Ardan menghela nafas lega. Lalu langsung mencium Matahari lama. Makasih sayang, makasih. Kamu benar-benar wanita hebat, ujarnya. Matahari hanya mengangguk sambil terengah. Perlahan senyumnya terbit saat bayi yang dilahirkannya diperlihatkan oleh suster. Selamat Pak, Bu, anaknya perempuan. Cantik sekali seperti bapaknya, kata suster itu. Sedangkan Ardan langsung menatap datar susternya. Kalau cantik tuh mirip istri saya dong sus, masa mirip saya sih? Loh, tapi Pak, ini beneran mirip bapak kok, kata suster itu. Ya udah deh sus, terserah. Ardan mengalah. Sedangkan Matahari hanya terkekeh geli mendengarnya. Ya udah kalau gitu saya bersihkan dulu anaknya Pak, Bu, izin suster itu. Matahari dan Ardan mengangguk. Kok aku jadi keinget perkataan mas-mas penembak itu ya mas? Ucap Matahari tiba-tiba. Ardan langsung mengernyit di tempatnya. Maksudnya, itu loh, mas-mas temennya Mas Raden yang di rumah sakit. Yang pinter nembak itu. Kan dia pernah ngomong kalau anak kita perempuan, ternyata perempuan beneran dong. Gak ngangka banget, padahal selama ini kita sengaja gak mau tahu dulu jenis kelaminnya loh biar surprise. Ternyata, SSSTT, mungkin cuma kebetulan aja. Gak usah terlalu dipikirin, ucap Ardan. Lalu dia kembali mengecup kening Matahari. Terima kasih sayang, kamu udah bertaruh nyawa demi anak kita. Iya mas, sama-sama. I love you too. Ardan langsung memajukan wajahnya, dan mencium bibir Matahari pelan. Ruang rawat inap Matahari terlihat sangat ramai karena kunjungan dari keluarga dan teman-temannya yang ingin menjenguk bayi mungil yang dilahirkan oleh Matahari. Wah, anaknya cewek juga, seru Melati sembari melihat ke box bayi di sebelah Matahari. Iya,
Anak kakak juga cewek iya? Tanya Matahari. Melati mengangguk sambil tersenyum. Melati dan Milky memang sudah melahirkan anaknya 1 bulan yang lalu, dan anaknya sama-sama berjenis kelamin perempuan. Dan sekarang anak Matahari juga perempuan. Anak lo namanya siapa, Lat? Tanya Raden kepada Melati. Kini dia sedang sibuk memfoto anak Matahari dari segala sudut. Lo gak tahu nama anak gue, Den? Sahut Doni dengan pandangan tak percaya. Lupa gue. Yang lahiran banyak banget sih, ucap Raden enteng. Sedangkan yang lainnya hanya menggeleng maklum. Kelamaan jomblo ya gitu. Namanya Nacinta Munera Singgi, ucap Melati menjawab pertanyaan Raden tadi. Sedangkan Raden hanya mengangguk saja, kini tatapannya jatuh kepada Milky yang tengah asik memangku anak laki-lakinya Joko. Kalau anak lo, namanya siapa? Tanya Raden. Milky mendongak. Anak gue. Tanyanya lagi. Ya iyalah, masa anak gue? Kesal Raden. Anak gue namanya Vanilla Hayana, jawab Milky. Raden mengangguk lagi, kini tatapannya jatuh kepada Matahari. Kalau anak lo, mau dinamain siapa? Tanya Raden. Sontak Matahari langsung menatap Ardan yang berada di sampingnya. Kamu udah cari nama, Mas? Tanya Matahari. Sontak Ardan tersenyum lebar sembari mengangguk. Udah dong, sahut Ardan. Siapa? Tanya orang-orang serempak. Arata, jawab Ardan dengan bangga. Arata, apaan tuh? Tanya Raden. Ardan Ata dong. Ih, alay. Raden langsung bergidik ngeri. Cuma Arata apa Ar? Tanya Demo. Iya yah, Arata Diningrat. Bagus kan? Enggak. Sontak mata Ardan membelak. Kok enggak sih ya? Jelas-jelas bagus kok. Iya gak yang, ucap Ardan sambil mencari pembelaan dari istrinya. Sontak Matahari langsung mengangguk. Cek, kasihan banget. Ken aja ada nama tengahnya. Masa yang cewek enggak sih? Cibir Demo. Ya terus. Ayah mau nambahin lah. Kata Demo ngegas. Ardan mendengus. Untung mertua. Emang ayah mau nambahin apa? Tanya Matahari lembut. Sedangkan Demo langsung berjalan menghampiri Matahari. Kemarin banyak banget yang ngasih rekomendasi nama ke ayah. Namanya bagus-bagus banget, ayah sampai bingung mau milih yang mana. Tapi, rata-rata dari mereka, banyak merekomendasikan nama Bunga, jadi ayah ambil intinya aja biar adil. Sontak penjelasan Demo berhasil membuat orang-orang yang berada di ruang Matahari penasaran. Udah ada di otak ayah? Tanya Ardan. Iya, jawab Demo. Tinggal ngomong intinya aja susah amat. Sindir Raden. Langsung saja mendapat delikan tajam dari Demo. Canda om. Udah tua sih, kerjaannya serius mulu, ujar Raden. Bener-bener gak ada akhlak kamu Dan. Farhan menimpali. Udah, kenapa jadi berantem sih? Miranda menengahi. Emang Pak Demo mau nambahin siapa? Lanjutnya. Oh iya, hampir lupa. Jadi, karena banyak yang ngerekomendasi nama-nama bunga, jadi saya mau nambahin Kembang, jadi namanya Arata Kembang Diningrat. Sontak orang-orang yang berada di dalam ruang inap Matahari melongo. Kok Kembang sih ya? Kenapa gak Bunga aja? Protes Ardan. Hei, Kembang kan gak ada yang make, kalau Bunga kan udah pasaran. Namanya Ata aja ada bunganya, masa samaan sih sama mamanya? Ya tapi, oke, namanya Arata Kembang Diningrat. Putus Matahari final. Ardan hanya bisa menghela nafas pasrah. Jika Matahari sudah angkat bicara, Ardan tidak bisa berkutik. Hello auntie-auntie online, Ara is here. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Matahari sudah diperbolehkan pulang. Dan kini dia sedang merasakan lelahnya menjadi seorang ibu dengan 2 anak sekaligus. Mamam ucap Ken seraya menarik ujung daster Matahari. Sebentar ya bang, Mama nidurin adek dulu, balas Matahari. Ya, semenjak kepulangannya dari rumah sakit, dia dan Ardan sepakat untuk memanggil Ken dengan sebutan abang. Atau enggak Mamam sama Binem ya? Tawar Matahari, namun mendapat gelengan dari Ken.
Melihat raut wajah Ken yang berubah mendung, Matahari jadi tidak tega. Dengan segera dia menitipkan arah kepada bundanya, Jauti, lalu dia menghampiri Ken yang masih duduk di kamar. "Abang, ayo mamam." Sontak Ken mengangkat kepalanya menatap Matahari. Lengkungan lebar langsung tercetak di bibir mungilnya sampai menampakkan gigi-gigi putihnya. "Endong." Ken merentangkan tangannya minta digendong. "Jalan aja ya, perut mama masih sakit," kata Matahari sambil menepuk perutnya pelan. "Mama Atit." Matahari langsung mengangguk, sebenarnya dia tidak sakit beneran. Hanya saja dia masih tidak memiliki tenaga untuk menggendong Ken. "Iya." Ken langsung berdiri dan menggandeng tangan Matahari. Dengan perlahan keduanya sama-sama menuruni tangga. Matahari langsung berjalan ke dapur dan mengambilkan makanan untuk Ken. Ken menerima suapan dari Matahari. Dan itu terus terulang sampai makanan di piringnya benar-benar habis. Matahari segera bangkit setelah memberikan minum kepada Ken. Dia berjalan ke dapur untuk menaruh piring kotor. Lalu dia kembali lagi ke ruang tengah dan sedikit terkejut karena sudah ada Ardan di sana. "Kok udah pulang, Mas?" tanya Matahari, pasalnya sekarang masih jam 3 sore, dan Ardan biasanya pulang jam 5 sore. "Iya, aku pingin cepet-cepet ketemu Ara, jadi pulang cepat deh," kata Ardan sambil mencium kening Matahari. "Papa," peringat Ken. "Iya tuyul, mata kamu itu lihat aja, kalau papa lagi cium-cium mama." Ken tak memperdulikan perkataan Ardan, dia memilih berjalan menghampiri Matahari. "Mama, ium," ujar Ken. Matahari terkekeh geli, dengan sedikit kesulitan dia berlutut di depan Ken. "Kap." Ken mencium kening Matahari. "Kap, kap." Ken mencium kedua pipi Matahari. "Ken," protes Ardan. "Papa cuma cium mama 1 kali loh, kamu kok 3 kali. Bialin, Wulek." Ken menjulurkan lidahnya ke arah Ardan. Matahari yang melihatnya hanya geleng-geleng kepala. Hari semakin malam, Ardan mengerjap pelan saat mendengar suara tangisan dari boks bayi Ara. Dengan cepat dia bangkit dari tidurnya dan menggendong tubuh Ara. Ardan menimang-nimang anaknya perempuannya pelan, lalu matanya melirik ke arah Matahari yang tengah tertidur pulas sambil memeluk Ken. Kasihan juga istrinya, belum ada 1 jam tertidur, Ara sudah bangun lagi. Lalu Ardan tersenyum tipis saat mengingat masa lalunya yang tak jauh beda seperti sekarang. Dulu dia terus terbangun di tengah malam untuk membuatkan susu Ken. Bahkan dia rela berjaga sampai pagi saat Ken demam. Dan kini, Ardan mengalaminya lagi, tapi dengan versi yang berbeda. Ardan sama-sama terjaga bersama istrinya, Matahari. Dan Ardan tak lagi harus menahan kantuk sendirian sampai pagi, karena Ara akan kembali tertidur jika sudah menyusu kepada Matahari. Ardan berdecak pelan saat Ara masih belum menghentikan tangisannya. Bibir mungilnya juga terus keluar seperti ingin meminum ASI. Dengan sedikit tidak tega, Ardan menggoyangkan tubuh Matahari sampai terbangun. "Engheh. Kenapa, Mas?" "Ara bangun lagi," tanya Matahari. "Iya yang, kayaknya kelaparan deh," ucap Ardan. Matahari hanya mengangguk sambil sesekali terpejam, lalu dia menerima Ara dan membawa ke gendongannya. "Kamu tidur aja, Mas, besok kan kerja," suruh Matahari. "Gak apa-apa yang, kan aku lagi bantuin kamu." Mendengar perkataan suaminya, Matahari tersenyum. "Makasih, Mas, untuk udah jadi suami siaga yang gak kenal lelah membantuku mengurusi kedua buah hati kita." Ardan menggeleng, "Seharusnya aku yang berterima kasih sama kamu. Terima kasih sudah hadir di dunia ini, terima kasih sudah mau menerima dan mau menjadi pendamping hidupku, terima kasih sudah mau menjadi ibu untuk kedua anakku. Terima kasih sayang, terima kasih untuk segalanya. Kamu adalah orang yang paling berharga dalam hidupku, karena kamu adalah segala-galanya bagiku." Matahari menatap mata Ardan dalam. Bibirnya mengembang sempurna, merasa menjadi orang yang paling beruntung karena memiliki suami seperti Ardan. "Kamu juga orang yang paling berharga untukku, Mas." "Becaus,"
You are my husband, my life. Keduanya sama-sama tersenyum manis. Ardan mendekatkan wajahnya dan mencium bibir Matahari lembut. Keduanya saling memanggut mesra dengan kehadiran Ara yang berada di tengah-tengah mereka. Papa. Ardan dan Matahari tersentak kaget. Sontak Ardan langsung menjauhkan tubuhnya dan menatap Ken yang sedang mengucek matanya. Papa, peyuk, ucap Ken sambil merentangkan tangannya. Kebiasaan Ken saat tidur adalah harus dipeluk oleh seseorang. Ardan mendengus kesal, lalu dia memutari kasur dan menidurkan tubuhnya di samping Ken. Langsung saja Ken menyeruak masuk ke dalam pelukan papanya. Ganggu-ganggu, dasar tuyul pengganggu. Papa, SSSTTT, belicik, seru Ken. Cek, iya, cepetan tidur, ucap Ardan sambil menepuk-nepuk pantat Ken. Sedangkan Matahari hanya terkekeh geli melihat tingkah papa dan anak itu. Lalu dia melihat Ara yang sudah terlelap. Dengan perlahan Matahari memasukkan kembali asetnya ke dalam baju, lalu menggendong Ara ke dalam box. Setelah selesai dia kembali ke kasur lagi dan ikut bergabung bersama anak dan suaminya. Sebelum terlelap, Matahari menyempatkan diri untuk mencium kening Ardan dan Ken bergantian. Lalu dia ikut terlelap ke dalam mimpi. Tapi di sisi lain Ardan terbangun dan ikut mencium kening Matahari pelan. Dia membenarkan selimut, lalu kembali terlelap. Tamat.